Halo semua, perkenalkan kami dari tim GoGoGo akan menjelaskan esai kami yang mengangkat topik makna sesungguhnya di balik BPH Badan. Tim GoGoGo beranggotakan Britania Kristisnadi, Anita, dan Waode Musmiarni Nilamadi. Kami berasal dari Universitas Negeri Surabaya. Sejak WHO mendeklarasikan COVID-19 adalah sebuah pandemi pada 11 Maret 2020, virus COVID-19 telah mengguncang perekonomian dunia. Banyak sekali industri yang terdampak oleh kemunculan pandemi ini. Moody telah merangkum dampak COVID-19 pada perekonomian global. Ada 10 sektor yang dianggap paling terkena dampak pandemi ini. Ke-10 sektor tersebut adalah perhotelan, transportasi, media, energi, otomotif, consumer goods durable, retail, utilities, consumer goods non-durable, dan bidang jasa. Menurut laman CNN Indonesia, beberapa perusahaan global mengajukan pilot bahkan menyatakan kebangkrutan. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan Waralaba Pizza Hut dan Wendy's, perusahaan retail Jepang Muji, perusahaan Brooks Brothers asal Amerika Serikat, perusahaan J.Crew asal Amerika Serikat, perusahaan minyak Diamond Offshore, bahkan perusahaan maskapai terbesar di Amerika Latin yakni Latam Airlines Group. Bukti lain bahwa COVID-19 telah mengguncang perekonomian dunia yakni banyaknya perusahaan yang jam kerjanya menurun. Dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan International Labour Organization bahwa 8,8% jam kerja global hilang selama 2020. Angka tersebut terjadi pertama kali sepanjang sejarah, bahkan lebih besar daripada jam kerja yang hilang selama krisis keuangan global pada 2009. Lalu, bagaimanakah keadaan Indonesia selama pandemi? Data Kemenaker yang dilansir dalam laman CNBC Indonesia menyebutkan bahwa per April 2020, sebanyak 2.084.593 pekerja dirumahkan akibat pandemi COVID-19. Selama pandemi COVID-19, di tengah kesulitan ekonomi yang didera oleh banyak perusahaan, kebijakan perpajakan bagi perusahaan tetap berlangsung. Hal ini tentunya turut memberatkan kondisi perekonomian perusahaan, di mana perusahaan telah kehilangan banyak pendapatan, pelanggan, bahkan beberapa proses bisnisnya harus terhenti, namun tetap harus melaksanakan kebijakan perpajakan. Lalu bagaimana cara dunia menstabilkan perekonomian dengan kebijakan perpajakan? Berbagai negara di dunia sudah mencoba menstabilkan ekonomi lewat perpajakan. Negara-negara tersebut adalah Australia, Rusia, India, Spanyol, Irlandia, Hong Kong, Indonesia, Filipina, dan Chili. Pemerintah Rusia menitik beratkan kebijakan pajak pada 4 poin, yakni pengurangan PPh, penangguhan pembayaran pengangsuran pajak, perpanjangan sanksi pajak, dan pengecualian hibah objek pajak. Sedangkan pemerintah Australia melakukan relaksasi pajak untuk mendukung kebijakan restriction on movement bagi warga negaranya. Selanjutnya, pemerintahan pada negara India, Spanyol, Irlandia, dan Hong Kong memilih untuk melakukan kebijakan relaksasi pajak berupa penundaan pajak pengangkutan bea markai. Sedangkan di pemerintahan Filipina dan Chile memilih untuk melakukan penangguhan pajak untuk seluruh transaksi keuangan di negara tersebut. Sementara pada pemerintah Indonesia yang telah diatur pada Peraturan Kementerian
insentif PPh final, insentif PPh pasal 25, insentif PPh pasal 22, insentif PPN, perpanjangan waktu pengurusan administrasi perpajakan, pemberian fasilitas terkait kepabeanan, dan pajak atas transaksi elektronik. Selain kebijakan tersebut, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan kebijakan perpajakan lain yang menjadi strategi guna menghadapi pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut adalah percepatan penurunan tarif PPh badan dari 250% menjadi 22%. Kebijakan ini dilaksanakan sesuai dengan Perpus 1 tahun 2020 yang mengatur tentang kebijakan dan sistem keuangan negara untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19, di mana nantinya tarif PPh badan akan diturunkan dari 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021. Kemudian diturunkan kembali menjadi 20% mulai tahun pajak 2022. Penurunan tarif PPh badan sebenarnya telah direncanakan sejak tahun 2019. Namun, penurunan ini dilakukan lebih cepat dari perkiraan dan perencanaan akibat adanya pandemi COVID-19. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk respon pemerintah atas dampak pandemi COVID-19 pada kondisi perekonomian perusahaan-perusahaan di Indonesia dan juga pada perekonomian masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Mengingat suatu perusahaan akan berdampak pada hajat hidup masyarakat yang bekerja di dalamnya. PPh dan tahun pajak 2019 tetap dihitung menggunakan tarif 25%, sehingga untuk setoran pajak yang kurang bayar pada SPT tahun pajak 2019 tetap dihitung dengan tarif 25%. Namun, sebagai bentuk implementasi kebijakan penurunan tarif PPh badan, maka dalam hal dan setoran angsuran PPh pasal 25 pada tahun pajak 2020 dapat menggunakan tarif 22%. Selanjutnya kita akan membahas tentang makna sesungguhnya dari penurunan PPh badan. Dilansir dari konten.co.id, Johnson selaku Wakil Ketua Bidang Penelitian dari PT Kanaka Hita Solvera memberikan penilaian bahwa dampak adanya relaksasi penurunan PPh badan tersebut akan dapat dirasakan ketika pandemi COVID-19 mulai menurun atau melandai. Namun, setidaknya kebijakan tersebut mampu mencegah perusahaan dari kerugian atau keterpurukan yang lebih jauh lagi yang terjadi karena terhentinya aktivitas ekonomi perusahaan sebagai akibat adanya anjuran untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan guna mencegah penularan virus COVID-19. Kendati demikian, dalam jangka waktu pendek, kebijakan ini akan membantu perusahaan untuk tetap menjaga cash flow-nya. Johnson juga memberikan pendapatnya bahwa tingkat pengangguran akan melonjak setelah pandemi COVID-19 selesai. Sehingga dengan diterapkannya kebijakan penurunan PPh badan diharapkan dapat membantu perusahaan agar tidak ataupun mengurangi pemberhentian pekerja. Selain itu, pertumbuhan laba perusahaan juga diperkirakan akan meningkat secara signifikan saat kurva jumlah pasien terkonfirmasi terpapar COVID-19 telah menurun dan melandai. Sementara itu, dalam skenario pemerintah, sesuai dalam pemberitaan Bisnis Indonesia dan Konten, pemberlakuan penurunan tarif secara bertahap akan membuat pertumbuhan ekonomi turun sebesar 0,09% pada tahun 2021, tetapi kemudian akan berangsur naik pada tahun 2022 hingga tahun 2025 yaitu sebesar 0,02%, 0,30%, 0,49%, dan 0,63%. Sehingga pada tahun 2030 akan ada dampak peningkatan ekonomi sebesar 1,02%. Adapun potensi penerimaan dari pos pendapatan tersebut akan mengalami penurunan sekitar 52,83 triliun pada tahun 2021 dan 50,13 triliun pada tahun 2022. Selanjutnya, pada tahun 2023 sampai 2025, potensi penerimaan pajak akan turun sebesar 90,46 triliun, 99,11 triliun, dan 108,15 triliun. Sehingga pada tahun 2030, potensi penerimaan juga akan turun hingga 150,8
20 triliun. Selanjutnya, dilansir dari Tempo.co, Sri Mulyani, selaku Menteri Keuangan Indonesia, memaparkan bahwa penurunan tarif tersebut selain merupakan sebuah respon dari adanya pandemi COVID-19, juga merupakan bentuk strategi pemerintah guna mengenjot tingkat daya saing usaha dan juga investasi yang ada di Indonesia. Mengingat sebuah fakta bahwa dibandingkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, tarif PPh Badan Indonesia tergolong masih tinggi. Dengan adanya kebijakan penurunan tarif PPh Badan ini, maka PPh Badan Indonesia akan sejajar dengan tarif negara-negara lain yang ada dalam kawasan Asia Tenggara yang telah lebih dulu memangkas tarif PPh Badan, seperti contohnya negara Thailand dan Vietnam yang mematok tarif PPh Badan sebesar 20%, juga negara Singapura yang mematok tarif PPh Badan sebesar 17%. Sehingga dengan adanya tarif baru ini, nantinya daya saing usaha perusahaan yang ada di Indonesia akan meningkat dan diikuti pula dengan potensi ekspansi, di mana hal ini dapat terjadi karena penurunan tarif akan membuat laba yang diperoleh oleh perusahaan akan meningkat. Tarif PPh Badan yang rendah akan menarik investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Dengan tarif pajak yang kompetitif dan daya tarik pasar domestik yang menggiurkan karena jumlah penduduknya besar, Indonesia akan menjadi magnet kuat bagi investasi asing. Penurunan tarif PPh Badan ini seyogyanya perlu disertai dengan perbaikan berbagai faktor lainnya yang selama ini menjadi keluhan bagi para investor. Beberapa hal penting tersebut adalah simplifikasi perizinan, perbaikan infrastruktur, penurunan biaya logistik, insentif fiskal yang tepat, perbaikan produktivitas tenaga kerja, serta penurunan suku bunga kredit. Namun demikian, kebijakan penurunan PPh Badan ini akan dapat menjadi langkah pasti pemerintah Indonesia untuk menarik investor guna menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan tingkat investasi yang meningkat, maka juga akan membuka lapangan usaha yang lebih lebar lagi. Kemudian secara otomatis dapat mendorong naiknya jumlah penerimaan pajak bagi Indonesia dari aspek PPh pasal 21, PPh pemotong dan PPh pungut, dan penerimaan negara dalam bentuk lain. Sehingga nantinya kebijakan ini tidak hanya menangani kondisi ekonomi masa pandemi COVID-19, namun juga merupakan kebijakan dengan andil besar bagi negara dalam jangka panjang pasca pandemi COVID-19 berlalu. Sehingga dari beberapa paparan data sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kebijakan percepatan penurunan PPh Badan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan hal yang penting untuk menstabilkan perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19. Kebijakan ini juga menggambarkan bahwa peranan pajak sangat penting bagi negara dan masih memegang fungsi penting seperti fungsi stabilitas dan juga fungsi redistribusi pendapatan. Sekian pemaparan lebih detail tentang infografis makna sesungguhnya